dari seminggu ini Tuhan, dari pagi ini Tuhan sampai kami hadir di sini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang sangat berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami bersyukur Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas setiap yang Kau beri Tuhan, atas setiap yang Kau sediakan bagi kami Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin naikkan Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan, setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saya undang itu semua kita sembah Dia, kita mengucap syukur pada Dia, menaikkan ucapan syukur pada Dia. Terima kasih Tuhan. Bebaskan
Mengikhlaskan tuntutannya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulilah tuntutannya Yesus, ya Pikus Kaulah bebanku. Sujud di atasnya, sujud di altarnya. Ku bawa
selalu ada Tuhan, Engkau selalu sediakan Tuhan. Maka hari ini Tuhan kami datang Tuhan, syukur kami sembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan, jika kami bersamamu Tuhan, pasti hal-hal yang baik, hal-hal yang kami butuhkan Kau sediakan Tuhan. Dan dimanapun, kapanpun itu Tuhan, Engkau selalu mendidik kami Tuhan. Tapi seringkali kami Tuhan, kami kurang ngeh Tuhan, kalau Kau sudah mendidik kami Tuhan, sehingga kami selalu keluar dari jalan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami minta Tuhan, jika kami berada di jalan yang salah Tuhan, di pengertian yang salah Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau arahkan kembali Tuhan kami Tuhan, ke arah yang benar Tuhan, ke jalan yang benar Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, Engkau yang ubahkan kami Tuhan, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Dan Engkau yang bersih Tuhan setiap hati kami Tuhan, dengan rahim-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan, dan kami ingin berkobar dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Oke, siap memuji Tuhan? Amin. Oke, sama-sama kita katakan kita. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Ada suka kita amin? Haleluya. Sekali lagi kita dari awal katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu
bagi-Mu Tuhan, Engkau yang mengasihiku, Engkau yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, Engkau hormat bagi-Mu Tuhan, Engkau yang mengasihiku, Engkau yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Masih siap memuji Tuhan? Di dalam Tuhan itu kalau kita bekerja tiada lelah ya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Anak tanah dan gelombang, digunakan tanah yang berubah, menjadi siap tinggalmu di atas dasar iman. Akan tanah dan gelombang, digunakan tanah yang berubah, menjadi siap tinggalmu di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rapatkan tanah dan gelombang, digunakan tanah yang berubah, menjadi siap tinggalmu di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, digunakan tanah yang berubah, menjadi siap tinggalmu di atas dasar iman. Menjadi siap tinggalmu, menjadi siap tinggalmu, menjadi siap tinggalmu di atas dasar iman. Haleluya, kita memuji Tuhan. Baik, saya persilakan balik ke tempat duduk. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk ke firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di firman ini Tuhan kami
Tanganmu yang penuh kasih Tuhan.
Kita dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan, perlu Kau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami butuh jamaah kasih-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat jalan sendirian menghadapi perjalanan hidup kami yang penuh dengan rintangan dan tantangan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa tangan-Mu senantiasa terbuka, tangan-Mu senantiasa terulur bagi setiap kami. Dan kami mau Tuhan menerima Tuhan akan sambutan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang kuat yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun jalan-jalan kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, biar kasih-Mu melingkupi setiap kami, biar kasih-Mu menguatkan setiap kami, dan anugerah-Mu akan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami akan melihat berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati minggu pagi hari ini untuk mendengar akan firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki-kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Singkapkan Tuhan rahasia firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan biasa, tetapi itu sungguh-sungguh menjadi rema yang akan memberikan kami kekuatan, panduan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, dan roh hikmat dan wahyu akan menerangi kebenaran-kebenaran firman yang kami dengar, dan akan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin, amin, haleluya. Silakan dulu, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali Tuhan menyertai di sepanjang hidup kita. Kemarin kita cukup merayakan banyak pesta ya, pesta demokrasi, ya, pesta Imlek, ya, kemudian ya banyak pesta kita alami. Kita bersyukur semua kita aman dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan menyertai anak-anaknya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema iman dan mujizat Elia. Iman dan mujizat Elia. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, sampai bergantian sampai dengan ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat mendengarkan dan guru-guru telah diberitakan untuk diperintahkan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu yang tetap
Burung-burung darah membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan kita, seperti misalnya ada hal yang harus kita bayar, tagihan yang sudah jatuh tempo, kemudian sakit, penyakit yang menahun, yang belum sembuh-sembuh, yang sehingga itu membatasi kegiatan aktivitas kita. Dan juga mungkin kita melihat bahwa anak-anak sudah bertumbuh semakin besar, dewasa. Kita memikirkan pendidikan, sedangkan pendidikan besar zaman sekarang ini. Kita berpikir, kita khawatir, kita takut, gimana nih dengan anak-anak kita ke depan. Kita mungkin tidak bisa sanggup membayar kuliah yang mahal. Dan demikian juga mungkin saat ini kita sedang mengalami sebuah kehilangan, yaitu kehilangan pekerjaan. Sehingga kita takut, kita berpikir, bagaimana dengan keluarga yang harus saya nafkahi dengan segala kebutuhannya, apalagi sekarang ini beras naik ya, kebutuhan pokok juga kemungkinan akan juga naik. Itu menimbulkan kekhawatiran. Bahkan yang paling kita rasa bahwa kalau sudah sampai kepada batas kekuatan emosional kita dan kita tidak sanggup mengatasinya, maka dampaknya adalah bisa menyebabkan stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, kadang saat-saat kita merasakan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara, di saat itulah sebenarnya kita tahu kita membutuhkan pertolongan. Amin. Dan kita tahu pertolongan itu kita sudah cari kemana-mana, tapi pertolongan itu tidak pernah kita dapat. Kita mesti mengerti dan kita paham, di saat-saat yang demikian berat itu kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita memerlukan anugerah dan berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Slide itu bisa diambil. Bahwa di balik itu semua, penderitaan yang begitu berat, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan mujizat adalah salah satu cara Tuhan untuk memberikan pemeliharaan dalam kehidupan. Saya percaya bahwa mujizat itu masih tetap berlangsung. Sampai dengan hari ini, Tuhan terus mengadakan mujizat. Apalagi kita sebagai anak-anak, Tuhan menyediakan mujizat-mujizat jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan dan kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana cara Tuhan memelihara seorang hamba, yaitu Nabi Eli, sehingga dia bisa mengatasi masalah-masalah yang berat yang dia alami. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana kita belajar bagaimana mujizat pemeliharaan Tuhan dialami oleh Nabi Eli. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama, mujizat pemeliharaan Tuhan itu juga disediakan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita akan belajar bahwa sebagaimana Elia ditolong Tuhan, sebagaimana Elia mengalami mujizat Tuhan, kita pun juga akan mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mujizat itu adalah sesuatu hal yang biasa, yang seharusnya dialami oleh anak-anak. Ya. Dan biarlah hari ini, kebenaran yang kita dengar hari ini akan membuat kita semangat bahwa mujizat itu adalah bagian yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Setiap kita butuh mujizat, dan Tuhan telah menyediakan mujizat itu bagi setiap kita masing-masing. Amin. Oke, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Elia mengalami pemeliharaan mujizat Tuhan,
Yang pertama adalah dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Dilandasi pada iman pada Tuhan yang hidup. Dalam ayat pertama dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Jadi dia menyampaikan pesan ini kepada Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja yang berkuasa pada masa itu sebagai raja orang Israel. Elia berkata begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dia berani, dia tegas ngomong di depan raja, nggak takut. Dia sampaikan gini, tidak ada hujan, tidak ada embun di tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Kira-kira perkataan dari Elia ini arogan, sombong ya? Kelihatannya sombong, kelihatannya arogan. Dia bilang, kalau enggak aku katakan, enggak turun hujan. Wah, ini orang di hadapan raja loh ngomong. Kalau di hadapan teman ya udahlah, kita bilang ya udahlah, biarin aja lah, teman yang ngomong. Ini raja. Waktu dia mengatakan ini, tentunya kenapa dia berani mengatakan hal yang demikian? Karena dia sudah mendengar apa yang disampaikan. Jadi yang disampaikannya ini bukan dari kemauannya sendiri, bukan dari pikirannya sendiri, tapi dia menyampaikan ini oleh karena sebuah pesan. Ini adalah awal pelayanan dari Elia. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita nggak ketemu ayat tentang Elia. Jadi disinilah awal pelayanannya, dan awal pelayanannya langsung Tuhan suruh ngomong kepada raja. Ya. Ngomong kepada raja, pesannya bukan yang baik-baik, bukan pesan yang enak-enak, tapi pesannya adalah tidak akan ada hujan. Hujan itu kan bicara soal berkat. Kalau nggak ada hujan berarti kering dan kelaparan. Tapi Nabi Elia dengan berani mengucapkan itu ujian, dan mulai dari saat itulah Tuhan menetapkannya dia layak menjadi nabinya Tuhan. Ya, sampaikan apa yang Tuhan nyatakan kepada diri. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, mujizat itu tidak terjadi dengan sendiri, namun ada pribadi yang mengerjakannya. Kalau kita lihat bahwa kenapa Elia dengan berani menyampaikan firman? Karena dia punya iman. Dia punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi dia nggak akan sembarangan mengucapkan tidak akan turun hujan. Sampai, dengan kata lain dia katakan, sampai Tuhan ngomong sama saya hujan, barulah saya akan sampaikan hari ini akan turun hujan. Tapi selama Tuhan belum menyampaikan, saya nggak akan ngomong. Jadi bukan sombong, bukan. Tapi itu adalah perintah Tuhan bagi dia sebagai nabi-nya Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa selain dilandasi oleh iman yang dimiliki oleh Nabi Elia, dia juga percaya kepada Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, pada masa itu bangsa Israel mengalami masa gelap di dalam kerajaan Israel. Karena kenapa? Rajanya adalah seorang yang Alkitab katakan yang jahat, lebih jahat daripada pendahulu-pendahulunya yang sudah jahat. Jadi ini raja lebih jahat dari pendahulu-pendahulu yang sudah jahat. Wah, ini super jahat. Yang dia lakukan bukan saja menyakiti hati Tuhan dengan pemerintah dengan kemauannya sendiri, tapi yang dia lakukan adalah dia menikah dengan seorang perempuan, yaitu putri Raja Sidon yang bernama Isabel.
bukan Isabel. Ya. Isabel, Bapak Ibu Saudara, itu adalah seorang yang membawa bangsa Israel menyembah kepada dewa Baal. Ya, jadi pernikahan antara Ahab dan Isabel ini bahkan membuat Isabel mengatur Ahab sebagai seorang raja, sehingga bangsa Israel menyembah kepada dewa Baal. Mestinya sebagai raja dia tahu bahwa hanya Allah lah Allah Israel yang disembah. Tapi lewat pernikahan ini membuat Ahab membawa bangsa Israel sebagai pemimpin, sebagai raja, membawa bangsa Israel masuk kepada penyembahan berhala, dan hal itu menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi di sini tahu-tahu Tuhan bangkitkan seorang nabi yang berani menyatakan kebenaran, yang menyampaikan pesan Tuhan. Karena kenapa? Dia kenal Tuhan yang hidup, dan dia rela sekalipun harus berhadapan dengan raja, bahkan nyawa taruhannya, dia rela, dia berani untuk menyampaikan firman dan pesan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita, bahkan yang dialami oleh tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, itu ada pribadi yang mengerjakannya, dan pribadi itu adalah Tuhan yang hidup, atau dalam hal ini adalah Allah Israel. Jadi di balik mujizat-mujizat yang kita alami hari demi hari, yang mungkin kita sadar atau mungkin tidak kita sadari, karena mujizat Tuhan kadang-kadang saking banyaknya kita tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa itu merupakan mujizat Tuhan. Dan di balik itu mujizat-mujizat yang kita alami, ada campur tangan Tuhan. Amin. Bukan karena manusia. Manusia itu hanya alat, hanya pemakaian Tuhan atas diri seseorang, sehingga dia bisa tolong. Tetapi sumber daripada mujizat itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa yang dinyatakan kepada bangsa Israel, Tuhan memakai Elia untuk menyatakan kebenaran, menyatakan firman, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan saat itu bangsa Israel sebenarnya sedang kena kutuk, sedang kena murka Tuhan, sehingga Elia dengan berani menyampaikan bahwa ini bangsa Israel akan mengalami kekeringan dan kelaparan. Ya, di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak awal Tuhan telah membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan dari Mesir. Prosesnya panjang, 400 tahun. Kemudian dia juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib sepanjang bangsa itu di padang gurun, betul kan? Mana dari surga, jalan di atas laut keberau, ya kan? Berjalan di tanah yang kering. Biasanya kalau habis air baru dibersihkan, maka tanah itu yang dilewati basah gitu, becek gitu. Tapi enggak, Tuhan ngadain mujizat. Waktu mereka jalan di laut keberau, tanahnya menjadi tanah yang kering. Banyak mujizat di padang gurun. Dan berlanjut ketika bangsa itu sampai di tanah perjanjian, mujizat Tuhan tidak berhenti terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Di sini membuktikan bahwa Allah yang hidup itu yang kita kenal. Ya, dalam hal ini sebagai orang percaya, orang Kristen, di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang pembuat mujizat. Dia ahli. Tidak ada yang dapat membuat mujizat. Memang iblis bisa mengadakan mujizat, tapi mujizat Tuhan lebih dahsyat, lebih besar daripada mujizat siapapun. Contohnya begini. Waktu Musa ketemu dengan Firaun dan meminta untuk Firaun membolehkan mereka beribadah, ya kan, keluar dari tanah Mesir untuk beribadah. Tapi
Raja Mesir bilang, yaitu Firaun bilang nggak boleh. Maka Musa mengeluarkan tongkat. Waktu dia keluarkan tongkat, maka tongkat itu berubah menjadi ular kan. Wah, kata si Firaun, kalau yang kayak begini, ini penyihir-penyihir dari kerajaan saya juga bisa. Dia kumpulin orang-orang terus dia bilang gini, ayo keluarin ilmu. Dia rubah juga tongkat menjadi ular. Sama. Tapi apa yang dilakukan? Ularnya Musa dari tongkat itu memakan ular dari raja-raja Mesir. Penyihir-penyihir dari raja Mesir. Berarti dikalahkan. Jadi mujizat Tuhan jauh melampaui dari hal-hal yang terjadi, lebih daripada apa yang bisa dibuat oleh iblis. Iblis bisa buat mujizat, bisa. Tapi dia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Jadi di sini sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang hidup di dalam Kristus ini yang akan mengadakan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang skeptis, yang menganggap bahwa bagaimana caranya kita mengalami mujizat. Jangan-jangan cuma orang lain yang mengalami mujizat. Atau kita pikir, oh cuma pendeta yang bisa mengalami mujizat. Kalau saya ini jemaat biasa. Tidak, Bapak Saudara. Tuhanlah yang mengadakan mujizat. Hamba Tuhan hanya dipakai oleh Tuhan. Saya melihat banyak, kalau mau bersaksi mungkin jemaat banyak yang mengalami mujizat ya. Yang sakitnya udah parah, dioperasi ya. Tapi Tuhan menyatakan mujizat. Ya banyak saya lihat di sini jemaat yang ngalamin pertolongan Tuhan. Walaupun kelihatannya sakitnya kecil, tapi kalau dibiarkan, kalau tidak ada mujizat pertolongan Tuhan, maka kita juga bisa lewat gitu ya. Bisa. Tapi karena kebaikan, anugerah Tuhan, karena Tuhan membuat mujizat itu, maka kita ngalami mujizat yang daripada Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus adalah pembuat mujizat. Dia mengubah 5 roti, 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Itu 5.000 orang itu laki-laki semua. Berarti perempuan dan anak-anak belum dihitung. Ya. Dan hasilnya adalah sisa berapa? 12 bakul. Itu katanya kalau di Israel masih ada sisa. Kalau di Indonesia, kalau ada orang Manado, Manado aja deh, jangan bang suku yang lain. Saya kan orang Manado gitu. Itu habis karena kenapa? Bawa bungkusan katanya. Tapi di sini Tuhan mengadakan mujizat dan juga Tuhan menyatakan bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Petrus pun sempat mengalami mujizat itu, berjalan di atas air. Walaupun gak lama karena dia terpengaruh dengan situasi lingkungan sekitar. Dia lihat gelap, angin berhembus, dan membuat dia akhirnya tidak mengalami mujizat sampai seperti Yesus ya. Yesus berjalan di tengah-tengah laut sampai ke kapal. Jadi disitulah kuasa mujizat Tuhan. Dan Tuhan juga mau mengadakan mujizat demi mujizat di sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara. Karena Dia Tuhan. Tidak ada manusia lain bisa buat mujizat. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Dan bagaimana caranya Elia menerima mujizat-mujizat yang luar biasa itu? Di dalam firman Tuhan kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kenapa Yakobus dalam menulis kata-kata bahwa Elia adalah manusia biasa? Kan kita tahu bahwa dia ini kan nabi. Ya nabi mungkin pengurapannya lebih kuat daripada kita. Tapi ditulis Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Berarti di sini Alkitab mau mengajarkan kepada kita sama seperti kita sebagai manusia biasa. Kita juga bisa mengalami atau mengadakan mujizat seperti Elia.
Dan bagaimana dia bisa mengalami mujizat dalam hidupnya? Dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Diulangnya 2 kali berdoa. Dan tentunya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan iman. Dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Jadi supaya kita mengalami mujizat daripada Tuhan, di tengah pergumulan yang berat, yang bagi kita ini gak mungkin Tuhan, ini mustahil, tapi kuncinya sama seperti Elia. Kita manusia biasa, sama-sama makan nasi istilahnya, tapi kita punya iman yang sama di dalam Kristus. Asalkan kita sungguh-sungguh berdoa. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, kenapa mujizat seringkali tidak terjadi dalam hidup ini? Karena kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita kadang-kadang gak percaya waktu kita berdoa. Kita tidak yakin bahwa Allah mau mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Waktu kita melihat akan persoalan, misalnya masalah seperti tadi pendidikan anak, bagaimana mungkin anak saya bisa sekolah tinggi, kuliah. Dari penghasilan saya ini kayaknya untuk hidup hari-hari aja kurang. Tapi bagaimana mungkin? Tapi Tuhan mampu mengadakan mujizat. Kuncinya adalah sungguh-sungguh berdoa. Ya, push itu artinya prayer until something happen. Sampai sesuatu terjadi, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka langit akan terbuka. Amin. Kering jadi hujan. Bisa juga menghentikan hujan supaya kering. Banyak kan kita jemaat kan kalau hujan kan biasanya waduh hujan nih, nggak bisa pulang. Terus selama hujan akhirnya ya udah kita berdoa dalam nama Yesus hujan berhenti. Wah hujan berhenti akhirnya bisa. Itu salah satu contoh mujizat-mujizat kecil. Kita pikir nganggep itu kebetulan, enggak. Ya, kita praktek iman kita. Sungguh-sungguhlah berdoa. Yang ini mungkin hari ini ada hal-hal yang cukup berat beban dalam hidup. Percaya kuasa doa. Sungguh-sungguh berdoa. Tuhan bukan jalan. Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Ayat kedua, 3 dan 5 dikatakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 5 langsung, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Hal itu diawali dari firman Tuhan yang datang kepada Nabi Elia. Dan firman Tuhan itu merupakan sebuah perintah kepada Elia untuk pergi bersembunyi di satu tempat. Tempatnya adalah tepi sungai Kerit. Ya. Nah, Bapak dan Saudara, kalau kita lihat sungai Kerit itu bukan sungai yang besar. Dia merupakan anak sungai dari sungai Yordan. Jadi sungainya itu kecil. Karena sungainya kecil agak kotor. Ya. Walaupun ada sumber air di situ, tapi airnya tidak terlalu bersih. Jadi kalau mau dibilang, waktu Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit, tepi sungai Kerit, itu bukan tempat yang merupakan tempat yang enak, tempat yang nyaman. Ya, karena tempat itu jauh dari ekspektasi dan harapan kalau disuruh untuk pergi dan bersembunyi. Kalau kita kan mau pergi bersembunyi untuk pemeliharaan Tuhan, tentunya kita berharap kalau Tuhan suruh pergi kepada orang yang kaya.
Karena orang kaya akan mampu menolong, memelihara hidup kita. Tapi cara Tuhan berbeda. Tuhan perintahkan Elia pergi ke tempat yang nggak ada sebenarnya sesuatu hal yang bisa diharapkan. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan ke tempat itu, disitulah berkat sudah disediakan. Jadi waktu Tuhan perintahkan kepada Elia, kamu harus pergi ke bersembunyi di tepi sungai Kerit. Karena di tepi sungai Kerit itu aku telah, coba di dalam ayat 4 dikatakan, telah memerintahkan burung-burung gagak. Jadi ibaratnya burung gagak udah dapat perintah dari Tuhan, pesan dari Tuhan, pergi ke sungai Kerit karena di situ ada hamba. Coba seandainya nih Bapak Saudara, Elia berpikir, dia bilang begini, Tuhan kenapa mesti ke tepi sungai Kerit ya? Bersembunyinya dong tempatnya yang enak dong Tuhan. Ini apa yang didapat? Cuman minum air terus di situ cuma sungai Tuhan, nggak ada makanan, nggak ada apapun yang saya bisa makan di situ. Bagaimana bisa itu menjadi tempat yang baik menurut? Tapi Tuhan bilang, aku akan perintahkan apa? Burung-burung gagak. Wah, itu lebih aneh lagi Bapak Saudara. Burung gagak ke tepi sungai Kerit, bawa apa? Bawa roti dan daging, kata Tuhan. Wah, ini lebih nggak masuk akal lagi. Ya, nggak masuk akal lagi. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, tempat di mana Tuhan sudah menetapkan, di situ ada berkat. Tapi waktu kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita nggak taat melakukannya, kita pilih pergi ke tempat yang lain, maka berkatnya yang di situ nggak akan pindah ke tempat yang lain. Berkat itu tetap ada di situ, di tempat lain tidak ada berkat itu. Butuh ketaatan melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi di sini Kerit juga artinya dipotong. Apa arti dipotong? Sesuatu yang dipotong itu tentunya menyakitkan, betul kan? Misalnya jari kita lagi motong ini kepotong, sakit. Dipotong juga bicara soal kehilangan, betul kan? Kita dipotong, maka sesuatu yang kita seharusnya miliki harus dipotong sehingga yang dipotong itu hilang. Jadi Kerit gambaran dari sesuatu yang dipotong, sesuatu yang hilang, sesuatu yang menyakitkan. Dan tujuan pemotongan daripada Tuhan itu supaya yang dipotong oleh Tuhan tentunya adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berguna. Bahkan kedagingan kita Tuhan mau potong, harus dipotong, dibuang, karena itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna. Buat apa ada kalau itu tidak bermanfaat? Makanya Tuhan harus memotong. Jadi supaya waktu kita dipotong, kita menjadi bersih, murni, kudus, dan berbuah lebat. Amin. Ranting itu kan harus dipotong dan dibersihkan supaya semakin banyak menghasilkan buah. Jadi tujuan pemotongan Tuhan dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengalami pemotongan supaya apa? Ego kita semakin habis, kedagingan kita semakin habis. Proses Tuhan seringkali membuat kita mengalami pemotongan demi pemotongan, karena Tuhan tahu mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Jadi biarkan, izinkan Tuhan memotong bagian-bagian hidup yang Tuhan tahu ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat, dipotong oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 5, Elia pergi dan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dia nggak bertanya-tanya, dia nggak meragukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi waktu dengar perintah Tuhan, dia segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia nggak mempertimbangkan, mikir-mikir, aduh kurang enak nih Tuhan. Tuhan kenapa ini mesti sekarang? Tapi dia cepat mengambil langkah karena itu merupakan perintah.
Nah, yang Tuhan kehendaki dalam masa proses-proses yang kita alami dalam hidup kita adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Amin. Ketaatan pada hukum-hukum Tuhan. Ketaatan kepada ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketaatan itu adalah melakukan dengan sungguh-sungguh atau melakukan karena mengasihi. Banyak orang melakukan karena tidak mengasihi. Bisa. Biasanya orang yang melakukan dengan tidak mengasihi berarti dia melakukannya dengan terpaksa. Atau karena takut. Maka dia lakukan. Tapi yang Tuhan mau, ketaatan itu adalah melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi. Itu yang penting. Kalau cuma taat, melakukan tapi terpaksa, upahnya enggak lebih besar. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi di sini Bapak Saudara, ketaatan adalah salah satu kunci daripada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, kasihi Tuhan dan kita taat. Kalau kita cuma taat aja tanpa kasih, maka kata Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, taat karena kasih. Nah, ketaatan juga adalah mendatangkan berkat bagi kita. Waktu kita mau belajar taat, kita mengasihi Tuhan dan kita mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan, maka berkat Tuhan disediakan bagi kita. Amin. Di sini ketaatan pada perintah adalah bagian dari kehidupan Elia sehingga mujizat pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya, yang ketiga adalah dipelihara dalam kemustahilan. Dipelihara dalam kemustahilan. Dalam ayat 6 dikatakan begini. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pemeliharaan yang dialami oleh Elia adalah suatu peristiwa yang mustahil. Ini sesuatu hal yang bagi manusia nggak masuk akal. Karena Elia dipelihara dengan perantaraan burung gagak. Tuhan itu kalau jalan atau cara bergerak dengan caranya sendiri, yang aneh, betul ya, unik, luar biasa pokoknya cara Tuhan. Kenapa Tuhan nggak perintahkan lebih halus lah, misalnya burung merpati lah ya kan? Burung merpati kan ya burung yang indah ya kan, putih. Tapi yang dikirim Tuhan adalah burung gagak. Burung gagak ini adalah burung pemangsa, egois, rakus. Ya, belum ada yang mati tapi dia udah siap. Dia pintar nih, burung yang pintar. Dia tahu nih kira-kira bentar lagi meninggal. Dia udah siap-siap di situ untuk menunggu sampai orang atau hewan itu mati. Dan Bapak Ibu Saudara bayangkan pada waktu itu Israel sedang mengalami masa kekeringan, masa kelaparan, makanan itu sangat langka. Dan burung gagak itu sudah siap-siap. Wah, ini kan makanan sedikit. Hewan mati, manusia juga banyak yang mati, dia akan makan. Karena makanan langka, pasti dia pikir ini buat dirinya. Tapi Tuhan bisa ubah burung gagak, binatang pemangsa, menjadi binatang pemberi berkat. Ini aneh. Tapi cara Tuhan memang begitu. Supaya Tuhan menunjukkan, ini kan kalau aku buat, bagiku tidak ada yang mustahil. Jadi nggak pernah kita sangka-sangka Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita harapkan sesuatu mujizat itu dari kita udah plan. Kita harapkan plan A, mujizat datang dari si A. Plan B dari si B. Dari si C, situasi, orang atau apapun. Kita berpikir mujizat kemungkinan dari ini.
Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita prediksi, tidak bisa kita pikirkan. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Jadi pemeliharaan Tuhan yang dialami Elia adalah peristiwa yang mustahil. Perantaran burung gagak adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Burung gagak juga membawa pada Elia roti dan daging. Itu pada pagi dan petang atau sore. Jadi sehari 2 kali, tiap pagi dan tiap petang, roti dan daging dibawa oleh burung gagak. Coba bayangkan ya, nggak tahu bagaimana caranya burung gagak bawa roti dan daging itu. Ya pasti mungkin gak cuma satu burung gagak, yang dikirim adalah banyak burung gagak. Yang satu bawa roti dari mulutnya, ya kan? Terus yang satu bawa daging dari kakinya. Wah, kotor, jijik ya, pasti. Tapi pas dikasih kepada Elia, bersih. Penampilan luar kelihatannya, wah ini nggak mungkin nih dibawa oleh burung gagak. Tapi waktu diterima oleh Elia, ini adalah sesuatu hal yang bisa dimakan, bersih. Padahal bagi burung gagak ini adalah makanan favorit. Ya, daging itu sesuatu hal yang nggak mungkin. Kalau seandainya disuruh sama Tuhan, burung gagak, kamu bawa misalnya sesuatu yang bagi burung gagak itu nggak bisa dia bawa, atau dia nggak mau makan, ya dia pasti akan lakukan misalnya. Tapi ini merupakan makanan favoritnya daging sebagai hewan pemangsa. Tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Malah diberikan makanan itu kepada Elia. Sini kita lihat di masa kekeringan sekalipun, di mana mungkin hasil pertanian gagal total pada masa itu, banyak ternak yang mati, tapi burung gagak sebagai pemangsa bisa membawa makanan kepada Elia. Sini juga kita melihat Tuhan memelihara setiap kita dengan cara yang tidak bisa kita atur. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, ya, karena Dia berdaulat memelihara hidup kita. Dia mau membuktikan bahwa Dia adalah penguasa alam semesta. Dan mari, ya, dalam hal ini berarti kita belajar, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat, dan izinkan Tuhan berkarya dengan caranya yang ajaib. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mau dipikir begini, ini bagi saya, mungkin kalau kita mau bersaksi, kita bersaksi tentang hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Misalnya sakit dari penyakit yang sudah parah, udah stadium 4, yang udah tinggal matinya saja, terus tahu-tahu Tuhan bangkitkan. Itu baru kita bilang, wah ini baru namanya mujizat spektakuler. Tapi ada banyak mujizat-mujizat kecil yang tidak pernah kita sadari, yang seharusnya kita bersyukur, karena itu adalah juga mujizat dari Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya, kalau cerita tentang yang besar-besar, saya sudah pernah kesaksian yang mengenai waktu itu saya pernah sakit berkali-kali, masalah di pencernaan. Tuhan sembuhkan sehingga tidak lagi menjadi masalah karena Tuhan sudah menyembuhkan. Terus yang kedua, saya pernah juga mengalami bagaimana kendaraan hampir sudah maut di depan, tapi Tuhan luputkan. Itu mujizat, sehingga Tuhan luputkan dari kecelakaan maut. Dan yang ketiga, ini yang kecil. Suatu kali saya makan siang. Untuk makan siang, karena biasa kalau udah makan siang tempatnya enak kan, lanjut sampai sore gitu. Lanjut sampai sore, ngopi-ngopi dulu, ngobrol, siapin sambil menyiapkan konten gitu ya, konten video, siapin apa yang perlu disiapkan, khotbah dan segala hal. Jadi habis makan siang, ini bukan cuma sendiri lah ya, makan ya pastikan saya ngajak, saya bayar dong ya. Pas ngajak udah lanjut lagi sampai sore. Setelah sampai sore, tahu-tahu saya lagi di tempat itu sedang zamannya ya,
hangout lah atau apalah gitu. Terus ada teman datang. Teman ini udah lama nggak pernah ketemu saya. Waktu dia ini saya udah lihat, ini kayaknya teman saya yang lama. Dan dia datang dengan temannya juga teman saya juga yang saya kenal gitu ya, bukan. Tapi teman yang pertama ini lebih dekat dengan saya, tapi yang kedua ini dia kenal, kami kenal juga. Karena saya kan di GBI ya, pengurus, jadi ada kadang-kadang kenal dengan beberapa gembala dan beberapa pelayan pejabat gitu. Nah waktu ketemu ini, wah kita karena teman lama kan ngobrol gitu ya, tanya-tanya sini soal pelayanan, tanya soal yang berhubungan dengan hidup kita dan segala hal. Waktu kita ngobrol-ngobrol udah selesai panjang lebar lah intinya. Terus setelah itu akhirnya teman saya karena dia ada pelayanan lagi, dia bilang, wah ya Fer, udah ya saya mau jalan dulu ya karena ini ada pelayanan lagi nih. Jadi cuman mampir sebentar. Karena setelah itu pelayanan lagi selanjutnya. Oke, saya bilang, oke sampai ketemu lagi ya. Iya. Atau pas itu saya nggak tahu. Setelah saya pikir kan dia keluar bayar sendiri gitu ya. Ternyata bukan cuma bayar sendiri, dia bayarin saya. Nah, saya kan nggak tahu, saya setelah itu ngobrol gitu dengan yang saya ajak itu. Setelah dia bayar, dia langsung pamit pulang. Terus dia bilang gini, Fer, udah ya, aman. Apanya aman? Udah saya bayar makanan. Saya bilang gini, loh, ini banyak loh. Ya mungkin dia lihat kan yang saya makan terakhir yaitu makanan sore, kopi dan cemilan-cemilannya gitu kan. Padahal sebelumnya saya udah makan siang gitu kan dan belum bayar gitu kan. Saya bilang begini, loh ini banyak loh, saya udah tenang katanya sudah dibayar. Katanya. Ya puji Tuhan, pasti dia tahu kan waktu dia mau bayar. Dia udah tanya berapa gitu ya. Wah dia berpikir ini cuma makanan sore gitu ya. Tapi ternyata dari makan siang saya juga udah pesan gitu. Wah tapi puji Tuhan, saya udah berpikir puji Tuhan. Berarti saya nggak usah keluarin duit gitu kan. Sudah dibayar oleh teman. Nah di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa itu adalah mujizat. Ya berulang kali saya sering alami. Ini yang terakhir yang saya ceritakan. Bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kita, menolong kita tepat pada waktu. Padahal saya nggak butuh, saya siap dengan waktu saya ini makan, berarti kan saya siap untuk membayar. Tapi di sini Tuhan mau buktikan bahwa Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mujizat adalah sesuatu hal yang biasa yang kita alami. Ya, nah, jadi dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, amin, yang gak pernah kita lihat dengan mata kita, yang belum pernah kita lihat dan tidak pernah didengar oleh kita, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir begitu. Mau pergi ke Israel, wah kita pikir gini, aduh, jangan mimpi ya, jangan mimpi ya, ke Israel. Mana mungkin ke Israel? Duitnya aja berapa? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang pernah dilihat, yang nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan bisa sediakan. Hal-hal yang kita pikir itu kayaknya angan-angan, mimpi, Tuhan bisa sediakan. Karena Tuhan membuat mujizat. Apalagi masalah keluarga, apalagi masalah hari-harimu, Tuhan bisa tolong. Karena Dia pembuat mujizat. Tinggal bagaimana kita belajar daripada Elia. Dan salah satu kunci dia menerima mujizat adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan jawab. Jauh dari apa yang dapat kita pikirkan dan jauh daripada apa yang dapat kita doakan. Oleh karena kuasa
yang bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kuasa Tuhan yang tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita kuatkan iman kita. Kalau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, maka kita juga percaya bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi mulai hari ini ubah pikiran, ya, ubah cara pandang kita. Lihat masalah, kita tahu pasti ada jalan. Amin. Kita melihat ke mustahilan, kita berpikir, kita lihat kemustahilan itu sebagai tidak ada yang mustahil. Amin. Kuncinya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama seperti Elia kita belajar hari ini, yaitu yang pertama dilandasi iman pada Tuhan yang hidup, disertai ketaatan pada perintah Tuhan, dan yang ketiga kita pasti akan dipelihara Tuhan dengan kemustahilan demi kemustahilan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berkeraikan firman Tuhan dan kita berdoa. Saya percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi Tuhan akan melakukan seperti yang difirmankan. Hari ini kita sudah dengar kebenaran bagaimana Elia mengalami mujizat, dan mujizat itu terjadi di sepanjang kehidupan Elia. Dan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kita punya iman di dalam Kristus yang menjadi jaminan, karena Yesus Kristus adalah pembuat mujizat. Di sepanjang kehidupannya dia melakukan perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, karena dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika saat ini engkau sedang mengalami sebuah tembok, engkau sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidupmu, engkau mengalami beban yang berat dalam hidupmu saat ini, bukan perkara kebetulan hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena iman kepada Tuhan, Elia mengalami mujizat daripada Tuhan. Demikian juga setiap kita, pada saat kita memiliki iman percaya, kepercayaan penuh kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi setiap kita, maka demikian juga kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Mujizat-mujizat itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Jika ada hari ini perkara yang khusus yang engkau alami saat ini, mari hadapkan itu kepada Tuhan. Mari berperkara kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan untuk bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang unik, dengan caranya yang di luar daripada cara berpikir kita yang sangat terbatas. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang masyarakat, hamba berdoa Tuhan, mari jemaat hadapkan itu. Ini adalah baik Tuhan. Di sini Tuhan hadir, dan Dia mau supaya kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Di sini Tuhan dengan anugerahnya siap mengulurkan tangan, siap untuk menolong setiap kita menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidupmu. Dan Dia siap membukakan jalan. Dia akan membukakan perkara-perkara yang besar, yang di luar daripada cara berpikir kita. Mungkin selama ini kita sudah lelah, kita sudah capek dengan mencari pertolongan kepada yang lain. Tetapi hanya kepada Tuhan saja kita mendapatkan pertolongan, karena Dia adalah penolong kita yang sejati. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
perlukan, kami perlu keajaiban, kami butuhkan, dengan tangan-Mu yang ajaib, mengadakan keajaiban demi keajaiban Tuhan. Mari Tuhan, ya Tuhan, sekali lagi katakan, kami perlukan, ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami jalan keluar, mujizat untuk perkara-perkara umat-Mu Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan dengan cara-Mu yang unik, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan mengadakan terobosan dan mujizat. Oh, kami perlukan, kami Hamba berdoa Tuhan. Kami minta Tuhan pintu berkat, kami minta pintu keajaiban, pintu mujizat Tuhan dibukakan bagi setiap kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sekali lagi terus kata, kami perlukan. Hamba berdoa Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan menolong setiap kita, Dia akan memelihara hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pakai tangan yang siap terulur, pakai tangannya sudah terulur bagi setiap kita. Yes Lord, yes Lord, jalan sendiri kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan. Yes Lord. Oh yes, terima kasih Tuhan. Sendiri kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan percaya Tuhan, hamba percaya Engkau sudah mencurahkan berkat itu bagi kami. Engkau sudah menyediakan mujizat itu bagi kami. Hamba berdoa Tuhan, sembuhkan yang sakit, lakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Mereka yang terikat dan berbeban berat, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan segala kebutuhan-kebutuhan, dalam nama Yesus Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Jireh, Engkau lah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih karunia yang membuat kami mengalami hal-hal yang besar dan hal-hal yang dahsyat. Tuhan meteraikan Tuhan janji-Mu bagi setiap kami. Biarlah ini menjadi momentum, ini menjadi sesuatu hal yang kami akan lihat Tuhan, bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu terjadi, keajaiban itu masih berlangsung sampai dengan hari. Dan kami akan lihat doa-doa kami
tidak akan pernah sia-sia, karena kami mendasarinya di dalam iman keyakinan kepada Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di surga, dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Baik, selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengenalkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa berada hati kami Tuhan dan kami Tuhan, dan bisa kami jalankan Tuhan dan pesan dari kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan baik yang memberi maupun yang bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan amin. Kasih setiamu Tuhan, lalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, kita udah di penghujung ibadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, buat kami tetap setia kepadamu. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sebab Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Bapa buat ibadah minggu pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman, kami sudah memberi taburan melalui persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela. Kami tahu setiap pemberian yang kami bawa di hadapan Tuhan akan membuat pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan yang kami bawa sebagai persembahan adalah dari hati kami, dari ketulusan kami, karena kami mau terus mengasihi Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan berkati setiap umat-Mu yang telah memberi Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kami, dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan baik dalam kondisi sakit Tuhan. Kami terus bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya pada waktunya kami akan melihat mujizat kesembuhan-Mu terjadi Tuhan. Mungkin ada sakit yang menahun, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Kami telah melihat pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang lalu. Dan demikian pada waktu yang lalu Tuhan terus menolong kami. Juga kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa akan Ibu Titin Tuhan terus menjamah sehingga seluruh tubuhnya dan organ yang sakit Tuhan, dia boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya, kami sudah melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, sehingga pemulihan bagi kesehatan Ibu Titin Tuhan nyatakan, sehingga dia boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan normal, karena anugerah Tuhan, karena Engkau yang menyembuhkan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, Ibu Titin sudah mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa dan seluruh jemaat. Kami percaya juga, kami tetap kuat di dalam iman percaya kami terus bertumbuh di dalam iman, dan biarlah setiap kami ada kasih Tuhan yang menyatukan, kasih persaudaraan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka anugerah dan berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah umat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa bagi pergumulan baik masalah ekonomi, finansial, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi umat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan pekerjaan, sehingga mereka boleh mendapatkan kehidupan yang layak karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi mereka yang membutuhkan baik sekolah, kuliah, Tuhan mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang memiliki mungkin hubungan rumah tangga, hubungan keluarga Tuhan yang tidak baik, Tuhan bukakan jalan, Tuhan campur tangan sehingga hubungan-hubungan itu dapat pulih, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan sendiri yang mengadakan mujizat menolong sehingga terjadi pemulihan dalam kehidupan keluarga setiap kami. Kami juga berdoa Bapa bagi seluruh jemaat-Mu yang mengalami pergumulan-pergumulan secara khusus. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengadakan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami memberkati akan bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal, kami ada. Sebab kesejahteraan kota, wilayah, bangsa kami, negeri kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu kami tidak putus-putusnya membawa doa, baik Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden Tuhan, Bapak Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh staf jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka senantiasa roh takut akan Tuhan, sehingga kebijakan yang mereka ambil dapat membuat bangsa ini semakin maju dan sejahtera. Kami berdoa Bapa, khususnya sedang terjadi penghitungan Tuhan untuk presiden, wakil presiden, bahkan calon-calon legislatif Tuhan yang akan duduk dalam pemerintahan. Kami serahkan sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar,
Tidak ada hal-hal yang dapat membuat negeri ini terpecah, tetapi Tuhan campur tangan, Tuhan menyatukan bangsa dan negeri ini, biar senantiasa ada damai sejahtera Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan pengumuman untuk presiden, wakil presiden dan legislatif Tuhan yang akan duduk dalam pemerintahan Tuhan, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan memberkati. Dan kami percaya pemimpin-pemimpin yang terpilih itu adalah berasal daripada Tuhan, dan berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk membuat rakyat dan negeri ini sejahtera, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari hal-hal yang jahat yang berasal daripada kegelapan. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga negeri ini makmur, negeri ini sejahtera, negeri ini maju, bahkan mencapai Indonesia emas, biar digenapi Tuhan terjadi atas negeri kami tercinta. Terima kasih Bapa. Ada banyak perkara hal yang kami mau bawa di hadapan Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang perlu kami minta dan doakan, dan Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami mau Tuhan menerima berkat yang khusus. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memberkati secara khusus kepada setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh sebab itu sebelum kami pulang, kami mau terima berkat itu. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, arahkan hatimu, adakkan tanganmu, dan percaya Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera dan anugerah yang daripada Tuhan. Dan berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin indah, intim dengan Roh Kudus, sehingga setiap kita boleh terus hidup dalam kebenaran, ketaatan, kesetiaan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita tetap hidup dalam janji-janji Tuhan. Kita menerima anugerah yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Sampai Tuhan datang, Maranatha, dan kita akan diangkat di awan-awannya yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.